Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini ya, nah, saya akan mencoba membuat eh, suatu sistem yang bernamakan sistem pemadam api otomatis yang biasa terdapat di suatu kamar ya bila ada kebakaran. Pemadam api ini otomatis akan mengeluarkan air dan jendelanya juga akan terbuka. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini sudah terpampang gelas. Nah, saya juga sudah membuatnya terlebih dahulu tadi untuk tugas saya. Ini terdapat jendela, Windows. Oh, dan ada fire hydrant atau pemadam apinya. Yang ini dia yang akan mengeluarkan air untuk pemadam api bila ada api. Nah, ini ada api di sini. Nah, di sini juga ada fire monitor. Ini adalah sensor apinya ya. Sensor apinya dan juga ada sirine ya. Sirine ini akan berbunyi bila ada api yang mendekati sensor api. Nah, di tengah ini ada namanya DLC 100. Nah, di sini adalah semuanya berfokus ke sini ya. Ini adalah IoT-nya, home gateway dan diaplikasikan dengan smartphone. Nah, ini dia smartphone-nya. Oke, langsung saja ya. Di sini kita akan mencoba membuat seperti ini. Nah, prakteknya seperti ini dia prakteknya ya. Bila ada api yang mendekati ini, nah itu dia jendela otomatis terbuka, sirine otomatis menyala dan pemadam api otomatis dia mengeluarkan air ya untuk memadamkan api. Itu ya, gara-gara seperti itu. Sekarang langsung saja kita buka ya project kita. Ini menggunakan Cisco Packet Tracer versi 8.2.1 ya teman-teman. Kalian bisa melihat di atas ini. Nah, langsung saja ya di sini kita buka. Pertama-tama kita ambil ini ya, ambil home gateway-nya DLC 100. Bagaimana caranya? Di sini langsung saja kita menuju ke bawah sini ya, teman-teman. Di sini kita bisa mengetik, kita ketik saja DLC. Nah, ini sudah ada home gateway. Home gateway. Nah, ya teman-teman ya. Nah, sebelum kita mengambil semuanya seperti jendela untuk apalah, nah, kita setting terlebih dahulu ya teman-teman ya. Dan karena apa? Karena yang satu-satu saja. Jadi bertahap teman-teman. Kita dari intinya terlebih dahulu LC 100. Kita klik. Nah, ini dia home gateway. Kita menuju ke config. Nah, di sini ada display name. Nolnya ini kita hapus saja teman-teman ya. Ini untuk menamai ini DLC-nya teman-teman. Lalu kita menuju ke wireless. Di sini dia yang penting itu di sini teman-teman ya. Di sini autentifikasinya kita WPA2TSK. Kita di sini kita password ya, passwordnya siapa ya? Nama saya saja ya teman-teman, Latif, Latif 123 seperti itu. Ah, satu-satu saja teman-teman. Oke, di sini ada SSID. SSID di sini saya namai home gateway, default saja ya teman-teman. Ini penting SSID dan juga WPA2PSK. Nah, di sini kalian lebih baik bisa kalian copy saja teman-teman ya. Kalian buka notepad ini, notepad kalian bisa copy saja, simpan ya, masih disimpan di notepad saja agar kalian tidak lupa. Itu ya fungsinya notepad. Ini SSID, kita tulis SSID. SSID kita namai dengan home gateway. Home gateway kita copy, kita salin ke sini, kita paste ya. Ini kita Latif, kita copy. Di sini nama aja PW ya teman-teman, password. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke, sudah selesai. Langsung sudah seperti sudah cukup seperti ini ya teman-teman ya. Kita hanya untuk mengganti ke config ini ke settingan global. Global setting hanya display name dan juga wireless ya teman-teman. Oke, setelah itu sudah selesai kita siap. Ini kita sembunyikan. Nah, ini dia home gateway sudah ada ya. Ini sudah ganti juga namanya, tadi ada nolnya. Nah, setelah itu kita coba lihat yang tadi ya, teman-teman. Ini dia teman-teman. Nah, setelah home gateway kita ke apa ya teman-teman ya? Ke mana ya? Ke jendela terlebih dahulu ya teman-teman ya. Ini ada tulisan Windows. Kita coba cari Windows ya teman-teman. Windows.
saja window, ya drag saja teman-teman ya. Di sini kita coba klik, nah kita coba ganti nama ya teman-teman, ke config, display name ganti saja ke jendela ya teman-teman. Nah, kita samakan saja ya teman-teman. Nah, ini wireless, kita ini AIP servernya kita ke home gateway, sudah begitu kita ke wireless lagi, ini kita menyambungkan ya teman-teman, SSID home gateway sudah. Nah, ini passwordnya kita ganti menjadi ini dia 1111. Setelah itu sepertinya sudah cukup ya teman-teman ya, sepertinya sudah cukup, kita saja. Nah, ini otomatis dia akan menyambung ya teman-teman, tapi itu proses. Dan nah, kalian bisa melihat ya, ini sudah tersambung. Nah, setelah jendela selanjutnya itu ada siren ya teman-teman, sirine. Oke, sirine mana sirine? Kita coba ya. Siren. Siren. Nah, ini dia teman-teman. Cek saja, kita pasang ke sini. Sini lalu kita sama prosesnya seperti ke jendela tadi, kita menuju ke config. Ini kita namai dengan sirine ya teman, sirine. Nah, ini lalu kita menuju, oh ya, IoT servernya kita ganti ke home gateway. Lalu setelah itu ke wireless lagi, di WPA ini kita paste passwordnya. Setelah itu ya sudah, kita add lagi, dan otomatis dia akan sambung ya teman-teman. Nah, setelah sirine kita akan ke fire sprinkler ya teman-teman, fire sprinkler, fire, aduh, fire mana tadi. Nah, ini ada dua ya teman-teman ya. Ini juga, ini adalah sensornya, dan ini adalah pemadam apinya. Kita drag di sini saja, terus setelah itu ke ini sekalian ya teman-teman ya, kita sekalian. Oh ya, apinya gimana? Nah, apinya kan kalau di sini kita fire kan teman ini ya teman-teman ya. Apinya itu kita perlu save dulu nih teman-teman. Kita save dulu terlebih dahulu. Save. Kita namai dengan pemadam api otomatis ya, seperti ini. Oke, berarti otomatis kita save saja. Setelah itu kita buka sampel teman-teman, open sampel ini yes ya teman-teman ya, yes, di save ya maksudnya. Terus kita buka ke IoT, ini kita ambil dari sampel ya teman-teman. Terus sebentar, tuh sepertinya saya lupa di mana letaknya teman-teman ya. Oh, ini solution example. Nah, seperti ini. Ini kita cari yang detektor. Sebentar teman-teman. Fire. Nah, ini dia. Open. Sebentar teman-teman, loading terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, ini dia. Ini di copy saja ya teman-teman ya. Copy, save. Kita kembali ke Tisco kita. Mana sih? Oh, nggak ada. Ini kita open lagi dari sini ya teman-teman. Open. Ini no saja. Tidak usah di save ya. Nah, kita kembali ke mana tadi save. Ke dokumen ya. Di dokumen. Tuh, hilang teman-teman. Home saja teman-teman. Mana? Ini pemadam api otomatis ya teman-teman. Kita open saja. Nah, ya, garapan kita yang terakhir kita paste di sini dan boom. Apinya sudah ada ya teman-teman. Ini penting teman-teman ya. Oke. Setelah itu kita setting fire sprinkler dan juga fire monitornya ya teman-teman ya. Kita mulai dari fire sprinkler terlebih dahulu. Sini kita langsung menuju ke config seperti biasa, IoT-nya ini menjadi pemadam api ya. Pemadam api. Kita samakan saja sama yang ini ya teman-teman ya. Nah, tadi ini dia pemadam api ya, sama jadinya sirine, pemadam api dan sensor api ya. Setelah ini dia pemadam api. Setelah itu di home gateway biar tersambung ya IoT servernya. Nah, di sini ya wirelessnya nggak ada teman-teman.
Bagaimana cara memunculkan wirelessnya ya teman-teman ya. Karena itu penting ya agar bisa terhubung ya. Gitu. Kan nanti bisa terdeteksi ke smartphone kan. Itu. Ini ya teman-teman. Kita menuju ke advance ya. Advance. Jadi otomatis dia akan muncul IoT config-nya di sini. Ya, tambahan ya. IoT, tim editor, seperti itu atribut sebenarnya dia akan nambah. Nah di sini tuh ada tabnya kan satu CVE. Nah diganti ke satu way. Satu way ini ya, satu way. Setelah itu uh, sudah ya, tadi sudah cukup. Nah, kita config lagi dan boom ada ya sebenarnya langsung ada home gateway sudah pas dan kita kasih passwordnya di sini kita paste karena tadi kita master komponen apinya ya teman-teman ya kita manual saja karena apal ya kalau nggak apal ya copy oke kita saja dan otomatis dia akan sambung nanti kita uh, langsung saja kita ke IoT config-nya teman-teman ya di sini kita ini sensor api teman-teman sensor api IoT servernya kita ke home gateway lagi nah di sini juga wirelessnya nggak ada ya teman-teman ya emang kayak gitu nah kita ke advance lagi IoT config ganti ke satu way lagi satu way dan setelah itu selesai ya teman-teman ya seperti itu saja. Oke, kita cek dulu terlebih dahulu tadi saya lupa home gateway oh sudah ya. Langkah terakhir kita akan mengkonfigurasi smartphone ya teman-teman karena di smartphone lah kita eh, apa ya namanya mengkonfigurasi ya mungkin ya teman-teman bahasanya teman-teman ya. Mengatur ah ya, carilah smartphone ini langsung ada smartphone kita track di sini dan nyambung ya teman-teman ya kok ini kok nggak nyambung sabar ya teman-teman ya sabar saja nanti juga akan nyambung kalau nggak bisa nyambung berarti ada yang error ini teman-teman kita coba cek lagi ya teman-teman ya HC home gateway sensor api sudah wirelessnya oh ini daya autentikasinya kita lupa lagi ya teman-teman ya ini adalah tip 111 wah. Nah, setelah itu kita otomatis dia akan nyambung ya teman-teman ya kita coba nah itu dia sambung menyambung ya ini smartphone-nya ini ya teman-teman kita setting lagi di smartphone seperti biasa di config ya di config mana-mana wireless nah ini smartphone saja atau ganti ya kita ikuti panduannya ini mana ya ini ganti ya smartphone lalu dihapus oke kita ikuti saja teman-teman ya kita ikuti saja ya teman-teman atau ini ya tadi ya project sistem bukan ini yang tadi nah ini kita ganti saja menjadi nolnya kita hapus setelah itu langsung kita menuju ke wireless wirelessnya kita konfigurasi lagi di sini ada nama Latif sebagai password ya password kita X lagi ya kita silang lagi oh ya SSID-nya ya ini masih belum karena panjang saya ambil dari sini saja teman-teman gateway kita copy kita paste di sini sudah jadi maka kita kita hilangkan kita sembunyikan ya maksudnya kembali tersambung nah inilah kita akan mengcodingnya teman-teman ya kita buka lagi smartphone-nya ke desktop nah pilih yang IoT monitor ya ya inilah kita akan memonitor semua uh, peralatan ya atau sensor-sensor alat-alat yang sudah kita hubungkan ke DLC 100 dan kita akan mengupgrade di smartphone ini ya teman-teman ayo mana tuh kenapa ini ya jadi kesalahan sistem kah oh, ini dia kita login ya kita login seperti biasa dan boom nah ini dia yang penting ya teman-teman ya di jendela Windows-nya sudah aktif Sirine sudah aktif on masalahnya ada beberapa ya bila salah konfigurasi dia tidak akan on di sini ya teman statusnya itu ya intinya di sini tulisannya itu ada not apa ya no 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 atau not ya apa begitulah nah ini terdeteksi semua ya jadi aman jadi kita kalau kita ke kondisi nah ini ya teman-teman nah setelah ini kan kita ke kondisi apa itu kondisi nah kita add ya teman-teman ya nah di sini kita namanya ada api ya teman-teman ya match ini
ke, waduh saya dulu lupa ya kalau ini ya. Kalau ini saya benar-benar lupa ya teman-teman ya. Jadi lebih baik eh, meminimalkan kesalahan ya. Kan kita coba cek dari sini. Mana tuh? Ini kan kemudian yang ini. Nah, coba kita cek ya. Stop. Soalnya saya lupa ya teman-teman ya. Kalau nggak lupa mah ya bisa langsung sat tapi sayang sekali saya juga masih belajar ya teman-teman ya. Sebentar dulu. Aduh, lama. Oke, login. Nah, nantikan ya teman-teman ya. Nah, kita munculkan nah kondisi nah kan ada deh. Oke, kita namanya ada api ya. Ada api. Match ke ini. Di sini ada sensor api ya. Sensor api. Sensor apinya ketika fire deteksinya true ya teman-teman. True. Nah, setelah itu apa yang terjadi ya? Jadi genset actionnya apa gitu ya maksudnya ya. Ini ada set pemadam api. Pemadam api statusnya true ya teman-teman. Berarti menyala satunya. Setelah itu tambah actionnya lagi. Setelah itu apa yang terjadi bila sensor api terdeteksi ya api. Nah, setelah pemadam api berarti sirine ya teman-teman ya. Sirine akan apa? Sirine akan berbunyi. Kemudian kita on true. Nah, setelah itu action lagi satu kali lagi. Apa setelah pemadam api sirine dan terakhir itu jendelanya apa yang akan terjadi jika sensor apinya terdeteksi ada apinya? Terjadi jendelanya akan on maksud itu akan terbuka ya teman-teman, terbuka. Inilah sederhananya teman-teman. Ini bila ada api ya teman-teman ya. Nah, setelah itu kita oke saja. Nah, ini ada satu sudah jadi, kita akan bikin kondisi lagi tapi ini yang ketiga tidak ada api ya teman-teman ya. Kita tambahkan added terus ya tidak ada api, tidak ada api. Kita ini saja ini di sini kita mulai dari sensor api ya teman-teman, karena kita matching kita fokus itu di sensor. Apa jadi di sensor itu akan mempengaruhi semua teman-teman. Nah di sensor api ini kita akan deteksinya ada apa, false ya teman-teman ya, kebalikannya ya. Kalau tidak ada api ya berarti ya false, kalau ada api ya berarti true. Kondisi ya, ini kondisi ya, if kondisi. Nah setelah itu dan set actionnya apa ya? Actionnya itu adalah pertama pemadam apinya itu akan mati, jelas tidak akan mengeluarkan air ya. Karena apa? Karena sensor apinya tidak terdeteksi atau tidak ada api. Pemadam apinya statusnya jelas false ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita tambahkan actionnya kembali. Kembali setelah pemadam api kita tambahkan apa itu sirine ya, sirine status itu salah. Ini on is true false ya, jelas ya. Sirinnya ada yang terjadi, sirinnya false berarti tidak akan mengeluarkan suara atau tidak akan merah-merah itu. Tambahkan lagi yang terakhir itu adalah jendela, jelas akan tetap tertutup bila tidak ada api. Jadi ya teman-teman ya, karena fokusnya kita ke api ya, kalau ada api ya akan terbuka. Nah, kita coba perhatikan lagi di sini namanya tidak ada api ya. Tidak ada api jika sensor api terdeteksi false, berarti tidak ada terdeteksi apa-apa, maka pemadam api juga false. Ini juga false, inilah juga false. Kita oke saja di sini dan terjadilah dua kondisi yang akan mempengaruhi sensor api yang kita uji nantinya ya teman-teman ya. Nah, setelah itu coba kita lihat lagi, kita lihat ya apakah sama. Sebenarnya sudah sama ya teman-teman. Kalau sudah sama kita X saja yang ini lockout ini X saja, yang ini kita X juga karena ini sudah terdeteksi. Berarti kita akan menuju ke project sistem power api. Nah ini yang tadi ya teman-teman. Nah ini yang project kita yang ini. Nah ini dia pemadam api otomatis. Karena kita sudah konfigurasi, sekarang kita akan menguji dari sini. Baiklah, mari kita uji. Apinya ini akan kita taruh ke sensor api. Apa yang terjadi?
dan menyala, teman-teman. Inilah yang kita maksud atau yang kita pelajari hari ini di video kali ini adalah pemadam api otomatis ya teman-teman. Nah ini ada beberapa jarak ya teman-teman. Ini tidak mati, tapi tidak mati kita hidup semuanya. Tapi kalau di sini dia akan hidup semakin dekat dan hidup, teman-teman. Gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman semua, begitulah semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian semua dan juga bagi saya teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton dan semoga kalian suka dengan video kali ini ya teman-teman ya, dengan pemadam api otomatis ini. Baiklah, tidak lama lagi dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.